Masih setia bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Pekanbaru di Lintas Pekanbaru Pagi. Seperti kami awali dari pukul 6 tadi bahwa pada pagi hari ini fokus bincang-bincang kita lah terkait dengan pemulihan pariwisata di Provinsi Riau di era pandemi COVID-19. Kita akan simak dialog Lintas Pekanbaru Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia RRI Bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar, salam jumpa kembali. Kita berada di Lintas Pekanbaru Pagi untuk membahas tentang pemulihan pariwisata di tengah pandemi COVID-19. Nanti Anda bisa berinteraksi bersama kami 076125111 atau 24595. Nah, pendengar, kita ingin tahu seperti apakah pariwisata pulihnya kembali di masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Meskipun sudah turun di level 2, di level 1, tapi semua ini butuh proses untuk bisa bergeliat kembali. Kita akan menanyakan kepada pelaku-pelaku usaha pariwisata dan juga bagaimana dukungan-dukungan yang dilakukan oleh pihak-pihak pemerintah melalui hal-hal yang berkaitan dengan pariwisata itu sendiri. Nah, pendengar, sudah hadir dua narasumber di studio RRI pada pagi hari ini. Yang pertama kita akan menyapa General Manager Bandara SSK 2 Pekanbaru, Bapak M. Hendra Irawan. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Hendra. Selamat pagi Bu Tuti, Assalamualaikum. Salam sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Baik, sehat, terima kasih sama-sama. sudah bisa hadir nih Pak Hendra. Terima kasih sama. Baik, kita menyapa juga Ketua Asosiasi Tour and Travel Ascita Riau, Bapak Dede Firmansyah. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dede. Selamat pagi. Salam sehat ya Pak Salam Dede. sehat, tetap semangat. Iya, aduh luar biasa nih Pak Dede pagi hari ini. Baik, Pak Dede, kita sapa dulu nih Pak Hendra nih, ya orang yang baru masuk ini ya, baru menginjakan kaki di bumi bertuah begitu ya Pak Hendra. Betul, ya. Baik, alhamdulillah, GM-nya baru Bandara Sultan Syarif Kasim II ini Betul, yang betul, sebelumnya iya. ada Pak Yogi ya Pak Pak Yogi, ya. Pak Yogi Nah ini mengganti Pak Hendra selaku orang yang akan memimpin di sini begitu ya. Iya, insyaallah. Nah ini sebelumnya bertugas di mana Pak Hendra? Kalau boleh kita kenal dulu gitu. Baik, jadi mungkin sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Muhammad Hendra Irawan, biasa dipanggil Iwan. Jadi sebelumnya saya bertugas di Bandara Raden Inten II Lampung. Sebelumnya lagi di Bandara Sultan Taha Jambi. Pada kesempatan itu sama menggantikan Pak Yogi juga di Jambi. Jadi Iya, baik. dan sebelumnya pertama kali di Bandara Internasional Silangit di Danau Toba seperti itu. Udah kemana-mana Alhamdulillah. begitu ya Pak Hendra ya. Alhamdulillah bandara keempat nih. Bandara keempat di sini ya. Untuk, ya. Pasti punya apa namanya ya, cerita tersendiri. Pekanbaru gimana rasanya begitu. Ya alhamdulillah memang pertama di sini terima kasih buat teman-teman juga yang sudah mensupport saya. Jadi memang secara penyambutan juga saya alhamdulillah diterima dengan baik. Jadi mudah-mudahan kami dengan teman-teman di jajaran di Bandara SSK 2 Pekanbaru bisa memberikan kontribusi yang paling positif lah untuk kemajuan bandara terutama dan lebih besarnya lagi pariwisata maupun ekonomi secara Iya. kewilayahan maupun nasional. Baik, ini welcome to Pekanbaru ya Pak Hendra ya. Insyaallah, amin. Iya, ini perdananya bersama RRI ya Pak ya. Betul, Nanti betul, kita ya, akan terima ngobrol kasih. lagi panjang lagi Siap, begitu ya Pak siap. Hendra ya. Baik. Ya. Pak Dede, mengawali perbincangan kita ini, Pak Hendra kita ke Pak Dede ya, Pak Hendra ya. Ya, monggo. Nah Pak Dede ini sudah memasuki level yang sudah mulai menurun ya, meskipun pandemi ini belum berakhir. Betul. Nah ini ada semangat baru yang muncul begitu Pak Dede. Ya. Nah selaku orang yang berada di asosiasi membawahi banyak sekali tour and travel, geliat ini seperti apa dirasakan sekarang Pak? Ini kan level udah mulai turun. Kita melihat juga masyarakat udah mulai pada taat. Juga ada banyak yang sudah mau vaksin kan. Karena kemana-mana sekarang harus vaksin Pak ya, harus vaksin 2. Baru boleh naik pesawat. Hanya antigen aja. Nah, jadi ini kan informasi yang baik lah bagi masyarakat. Jadi bisa juga terus kembali jalan-jalan lah. Ya, kami berharap nanti kan GM baru, rute barunya banyak gitu nanti. Insyaallah, amin amin. Ya, Traffic baik. baru Pak ya, insya Allah. Amin, amin. Mudah-mudahan. Ya, Pak Dede kan di masa pandemi waktu itu kita pernah ngobrol juga di Iya, sini ya Pak betul. Dede ya, masih banyak juga beberapa sih sebenarnya tour and travel yang gulung tikar. Iya. Nah sekarang ini kan sudah bangkit kembali nih, Ya. kita sudah berada di level 2 ya Pak ya, Ya. mudah-mudahan kembali ke level 1 begitu ya. Nah dalam organisasi di asosiasi ini, apakah mereka juga bangkit kembali Pak?
kita harap seperti itu. Dia bukan yang guling tikar ada Bu, yang tikar baru ada juga. Ada. Buka tikar baru ya. Ya, bukan Baik. di bisnis yang lain. Tapi mudah-mudahan dengan mulainya turun level ke level 2 di Pekanbaru dan kota-kota yang lainnya, kita berharap akan bangkit kembali. Nah, kita juga dalam waktu dekat juga besok kita dapat undangan dari travel agent dari Jawa Barat. Jadi Kabarnya seperti itu besok ya. ya. Baik. Jadi kan tabletop. Jadi intinya kita berharap nanti dari Jawa Barat bisa mendatangkan tamu ke Riau, dari Riau bisa mendatangkan tamu ke Jawa Barat. Ya tentunya kita minta flagnya nanti langsung Pekanbaru Bandung ada lagi. Baik. Insyaallah. Pekanbaru Bandung ada lagi ya. Nanti Insyaallah. kita ngobrol nih Pak Dede ya, Ya. bagaimana kerjasama itu besok akan ada MOU ya, Ya. begitu Ya, ya. ya. Oke, kita ke Pak Hendra Irawan Siap. selaku GM Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pak. Siap. Pak Hendra, ini banyak permintaan nih Pak Dede nih pagi-pagi nih request ya. Nanti ada penerbangan Bandung Pekanbaru langsung Amin, begitu. amin, Nah, amin. ini apa namanya? Geliat dari asosiasi ini tidak terlepas dari bagaimana kesiapan dari bandara. Seperti apa Iya. yang kita akan mulai begitu Pak di geliat pariwisata kita ini, Pak. Baik, jadi sama mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Dedi, adanya semangat, ada gairah baru lah Pak ya di Ya, pariwisata. Memang juga sebenarnya terlihat juga dari tingkat pergerakan yang setelah terjadi mungkin sepanjang bulan inilah, bulan apa namanya November, di mana memang adanya peraturan baru, persyaratan penerbangan baru yang mungkin sedikit banyak memudahkan masyarakat, bisa membuat apa namanya adanya tingkat pertumbuhan yang positif sebenarnya, walaupun masih jauh dibanding masa periode sebelum PPKM. Artinya sepanjang PPKM ini cukup menjanjikan. Jadi mungkin sebagai informasi dari slot plan itu artinya ya rencana schedule penerbangan kita, memang kita di setiap harinya itu rata-rata 97 harusnya yang direncanakan, tapi sudah terutilisasi sekitar 20 atau hampir 30%-nya atau sekitar di 30 slot. Dan memang masih didominasi oleh flight dari domestik seperti itu. Tapi secara rutenya juga dari 14 rute yang sudah terdaftar atau terregister di Bandara SSK 2 ini sudah terutilisasi sekitar 6 rute. Tadi yang disampaikan Pak Dede, harapan Bandung mudah-mudahan nih Pak. Jadi mulai 1 Desember ini kita melalui Citylink itu akan mulai operate alhamdulillah. BDO. Jadi akan membuka kembali BDO, nanti akan dilihat mungkin belum daily, tapi kalau memang ternyata demand-nya cukup, kita akan membuat itu daily dan tidak menutup kemungkinan akan diikuti maskapai lain yang memang sebelumnya sudah memiliki rute ke BDO tersebut. Jadi mudah-mudahan itu menambah walaupun masih domestik, tapi kalau secara internasional memang kita juga terbatas oleh ketentuan dari pemerintah pusat bahwa saat ini masih hanya dibatasi di 5 bandara. Untuk pariwisata sendiri baru di 3 bandara, yaitu Bali, Batam, dan Tanjung Pinang. Jadi kita secara prinsip mengikuti aja dan kita siap. Artinya kita siap kalau memang rute internasional itu harus akan dibuka kembali. Tapi untuk yang domestik kita memang PR kita adalah mengoptimalkan dulu, ada beberapa rute yang belum terutilisasi. Ya, jadi mudah-mudahan ini dibuka oleh oleh Bandung ini ya, oleh Citylink. Nah, selain itu mungkin sebagai informasi yang mudah-mudahan ini juga terrealisasi mulai 1 Desember ada beberapa maskapai yang akan mengaktifkan kembali rutenya, yaitu diantaranya Garuda untuk ke Jakarta akan menambah frekuensi, lalu dari maskapai SAJ, nah yang dari grup dari Lion juga ya, dari SAJ ke Jakarta juga mungkin ada menambah opsi, dan yang terakhir AirAsia juga akan mulai mengoperasikan lagi untuk rute Jakarta. Memang masih dominan di Jakarta, mudah-mudahan itu akan menggerakkan beberapa rute-rute lain yang seperti Jogja, seperti itu, yang Jogja, Surabaya maupun Jambi dan Dumai mungkin yang akan mudah-mudahan bisa mengikut. Akhirnya harapan kita seluruh opsi itu tujuan-tujuan itu bisa
terutilisasi Ya. gitu. Mudah-mudahan lah dari Bandung ini adalah inisiasinya karena memang semangat kita sudah kelihatan Ya. cukup tinggi. Iya, Seperti itu. besok itu adalah perdananya inisiasi itu ya, Pak Iya. ya, gitu ya. Ini Iya, Pak Dede benar-benar. siap-siap Hari nih ini kata juga, Pak GM iya. udah bisa nih Oh, iya. Pekanbaru Betul, Bandung betul, ya. betul. Siap-siapkan paketnya Pak Dede. Iya, iya. Harus. Iya, baik. Kembali ke Pak Dede. Pak Dede, kita kan mulai ini membuka paket-paket tour and travel Oh, iya. ya, karena besok juga harus sudah ada MOU juga ke Jawa Barat, pasti otomatisnya ada paket juga ke Iya. Bandung begitu ya Pak Betul. ya. Nah, di masa pandemi ini kan perekonomian kita kan tidak stabil. Betul. Paket-paket yang kita tadinya terjangkau oleh masyarakat saat ini mungkin tidak terjangkau lagi. Mungkin dari pihak tour and travel sendiri siapkan dengan budget-budget yang seperti apa, Pak? Oh ya, kita tentunya juga mencoba untuk maunya masyarakat seperti apa. Ya, bisa aja nanti free and easy, kita nyiapkan hotelnya aja, mereka makannya makan sendiri, bisa Bu. Iya. Ataupun kita hanya nyiapkan nanti hanya transportasinya aja, gitu. Jadi intinya kita mencoba untuk kemauan konsumennya seperti apa. Nah, tapi tidak tutup kemungkinan kan tentu ada juga yang udah biasa dengan berjalan-jalan dengan pengennya udah kami mau tahu beres pakai turnya, apapun kami akan penuhi gitu ya. Ada juga gitu. Jadi requestnya tergantung Ya, dari masyarakat ya, betul. begitu ya. Dari yang maunya seperti apa. Betul. Nah, Pak Dede di masa-masa seperti ini sudah banyak ya nggak telepon Pak Dede? Pak Dede ada paket nggak? Ada apa begitu ya? Ada nggak Pak Dede? Sudah banyak nggak? Sejauh ini ada beberapa, karena kan ini kan menjelang Desember kan. Iya. Mudah-mudahan dari pemerintah juga bisa sedikit melonggarkan kan. Katanya malah nggak ada libur tahun baru kan. Nggak boleh loh Pak Dede. Nggak boleh kan? Baik ya, ini kan mengantisipasi gelombang ketiga begitu ya Ya. Pak Hendra ya. Nah, Pak Dede bikin paket sampai Desember? Ya. Ada? Ada. Paling kalau di pemerintahnya coba intinya membatasi lah untuk ke sana, kita paling coba ya antar provinsi aja. Misalnya ke Sumatera Barat atau ke Iya. Jambi. Minimal masyarakat bisa berliburan lah di akhir tahun tuh di mana Iya. tidak di Kota Pekanbaru gitu kan. Iya, oke. Biasanya seperti Iya. itu. Baik, Pak Hendra, yang terbang-terbang paket Pak Dede belum boleh nih ya kayaknya ya. Belum boleh ya, begitu ya Pak ya. Ya, memang kita sadari Pak Dede, teman-teman dari Asita, asosiasi ya seluruhnya ya maksudnya dengan PHRI juga, memang kita nggak bisa, era saat ini kita nggak bisa berkompetisi ya Mbak, untuk Iya. sama-sama bangkit, kita harus berkolaborasi, Iya, betul. terus kami harus bergandeng tangan ya intinya semua. Ini juga ya kesempatannya Pak Dede ya, Iya. mungkin nanti siang Pak Dede juga ada kegiatan, nanti siang mudah-mudahan kita juga ketemu lagi dengan teman-teman airlines tadi yang kita akan coba mengemasnya. Kira-kira apakah mungkin ada bundling-bundling seperti itu, artinya tujuannya itu pariwisatanya bangkit, mungkin perhotelannya bangkit, ya penerbangannya juga Baik. bangkit, mudah-mudahan Iya, seperti itu. baik. Pak Hendra, kunjungan wisata ke Provinsi Riau di level Iya. kedua ini di bandara mungkin tercatat seperti apa Pak? Jadi kalau ini mungkin lebih Pak Dede Aha, punya data lebih secara ramai data. kah begitu? Ya, soal secara ramai kita tadi mungkin secara traffic kita melihat ada kenaikan sekitar 33% dari periode yang sama di bulan sebelumnya. Jadi artinya kita dari tanggal 1 sampai tanggal 15 November ini dibandingkan tanggal 1 sampai tanggal 15 bulan Oktober ini mengalami peningkatan hingga 33%. Walaupun tadi yang saya sampaikan masih jauh gitu dibanding periode sebelum PPKM. Tapi ini kan adalah sinyal artinya positif bahwa masyarakat memang ini nggak apa namanya, tidak bisa kita simpulkan bahwa ini adalah murni dari pariwisata. Artinya mungkin Kedatangan ya Pak? dari bisnis juga berjalan. Mungkin ada sudah teman-teman yang di ASN yang sudah mulai melakukan perjalanan dinas dan sudah karena kan di beberapa pengaturan juga sudah mulai ada relaksasi ya, mungkin tadinya WFA, WFO yang 50% sekarang sudah 75%, artinya sudah kegiatan bisnis sudah berjalan. Ya harapannya nanti pariwisatanya pun juga akan semakin mendongkrak. Ya, tentunya dengan protokol kesehatan yang nantinya akan dipenuhi ya, bagaimana telah diatur. Iya, baik. Begitu. Ya Pak Hendra, untuk terbang itu sekarang ini kan memang harga mati, harus ada rapid, Ya. harus ada Ya, ya. PCR begitu ya Ya, Pak ya. ya, Nah ya. ini ketentuan dari bandara kita wajib seperti itu karena ya. ketentuan dari pemerintah. Bagaimana Ya. itu Pak? Kadang masyarakat merasa bahwa ribet banget terbangnya harus begini-begini begitu loh Pak. Ya. Iya. Ya, jadi memang sebenarnya bukan dari bandara ya. Iya. Memang ini adalah ketentuan ada dari pemerintah pusat, baik dari
pastinya setiap saatnya akan dievaluasi, setiap minggunya ada instruksi Menteri Dalam Negeri, biasanya diikuti dengan surat edaran gugus tugas, dan kami mungkin dari transportasi udara akan ada lagi turunannya, yaitu dari Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Udara. Jadi komitmen kami dari hampir 2 tahun ini pandemi ini, jadi pendekatannya memang hanya ada di biosafety dan biosecurity management. Bagaimana kita mengelola bandara? Karena saat ini bukan hanya 3S1C, safety, security, services maupun compliance, kita harus 3S2C. C-nya itu adalah bagaimana COVID awareness ini menjadi elemen penting. Ya, pendekatannya kita melakukannya melalui biosafety dan biosecurity management. Yang terdiri kalau untuk konsep dari biosecurity manajemennya sendiri adalah physical distancing, pasti kita akan terus komitmen kita lakukan itu health screening untuk pemeriksaan suhu tubuh, lalu ada passenger touchless processing, kita akan kedepankan itu terus menerus, lalu facility cleanliness, dan terakhir adalah people protection. Itu termasuk juga selain dari pengguna jasa adalah para karyawan kita yang secara periodik kita lakukan uji terhadap kesehatannya. Lalu untuk biosafety management program kita melakukan biohazard precautions dan environment screening dan testing lab facilities, dan ini menjadi penting artinya terkait dengan health screening yang tadi kita lakukan, bahwa bandara sudah menyediakan kemudahan di sini. Jadi ada fasilitas tes PCR, ada fasilitas tes rapid test antigen, lalu juga kita bekerjasama dengan teman-teman dari kantor kesehatan pelabuhan melakukan ada penyediaan fasilitas dari vaksinasi ya. Jadi walaupun dengan jam yang cukup terbatas, tapi tetap akan kita akomodir. Artinya kita memberikan kemudahan, dan ini juga harapan kami akan dibaca oleh masyarakat bahwa pemerintah sudah memberikan opsi pilihan, bahwa karena kan yang selama ini mungkin menjadi keluhan adalah salah satunya PCR. Nah, PCR tapi sekarang dibuka kemungkinan dengan antigen, tapi dengan persyaratan tetap mereka harus vaksin 2. Artinya ini kan sebenarnya kebijakannya sudah inline. Kalau memang masyarakat ingin bepergian dengan kemudahan, dengan mungkin dengan biaya yang tidak memberatkan, ya segeralah melakukan vaksinasi kedua. Jadi itu kan inline dengan kebijakan dari pemerintah dalam hal percepatan dari program vaksinasi COVID secara nasional maupun kewilayahan di dalam Pekanbaru. Jadi mudah-mudahan itu berjalan. Jadi orang pun terbang juga dalam kondisi yang sudah tervaksinasi dengan baik gitu. Ribet ya COVID ini ya Pak ya. Ya sama-sama Baik, sehat lah. Mudah-mudahan kalau sehat, herd immunity-nya terbentuk, ya otomatis lah nanti kan trafficnya meningkat juga. Mudah-mudahan tahun depan udah aman begitu ya Pak ya. Amin. Baik. Oke. Kita akan undang ini Pak Dede dan juga Pak Hendra, pendengar kita di 0761251111 atau di 24595. Silakan pendengar, bagi Anda yang mendengarkan Lintas Pekanbaru pagi, kita berbincang tentang pemulihan pariwisata Riau di tengah masa pandemi COVID-19. Baik, kita ke Pak Dede nih. Pak Dede tentu punya strategi ya Pak Dede ya, strategi baru lah katakan seperti itu untuk paket-paket tour and travelnya. Karena memang Gubernur Riau juga mencanangkan strategi baru ini agar tour and travel juga memberikan peluang untuk singgah di tempat-tempat wisata lokal milik pemerintah yang juga akan menambah destinasi baru begitu. Bagaimana dengan Asita melaksanakan hal ini, Pak? Oh ya, makanya Asita tiap provinsi itu kan harus saling sinergi. Yang besok kan dari Jawa Barat. Jadi minimal kita harus ada destinasi setiap satu kabupaten tuh yang harus dioptimalkan lah. Jadi kalau dulu tuh zaman RZ tuh kan one place one event. Nah, jadi memang harus ada. Walaupun ini kan baru bagi Riau kan, cuman kenapa tidak harus tetap ada. Dan kita berharap dari provinsi juga pengen ada uniqueness gitu. Kalau di Persatu ada uniqueness. Jadi kita tuh eventnya, mohon maaf ya, kalau sepeda daerah lain juga banyak sepeda kan. Ini Tudu Singkarak, Tudu Siak, Tudu Hambalang,
kita sebetulnya udah ada yang unik sih betul Pak. Kita tuh ada event endurance, berkuda jarak jauh. Baik. Nah, itu sudah sejak 2016 kita buat, dan itu yang membuat Provinsi Riau yang tadinya halal tourismnya peringkat 7 di tahun 2018, jadi 2019 jadi peringkat ketiga Pak halal tourism setelah Aceh dan Lombok. Itu Pekanbaru ada di situ, Riau ada di situ, dan cuman belum terbaca sekali sama Pak Gubernur. Kalau Bapak mau Pak Gubernur mau serius buat ngurusin event berkuda ini, saya rasa ada keunikan dari Riau. Baik. Jadi berbeda dengan provinsi lain. Saya lihat 34 provinsi tidak ada main itu Bu, tidak ada main endurance. Endurance sih mainnya Bu biasanya Malaysia, Thailand, Yeah. bahkan Timur Tengah Bu. Jadi sebetulnya peluang bagi Provinsi Riau apabila mengoptimalkan endurance ini, berkuda jarak jauh ini, itu bisa mendatangkan tamu-tamu dari Timur Tengah. Itu rata-rata dari Timur Tengah itu raja-raja yang pergi endurance tuh. Nah, kita di sini sudah buat baru 40 km. Memang kalau 20 dan 40. Kalau di Timur Tengah udah 80, 120, 140. Nah, jadi ini hal yang unik sebetulnya. Semoga pengoptimalan ini juga bisa diberikan oleh pemerintah Provinsi Riau. Sudah pernah kita sampaikan kepada pihak pemerintah, Pak? Sebetulnya pemerintah sudah pernah sampaikan. Jadi kan penghargaan itu waktu itu Pak Gubernur baru dilantik pada tanggal 24 Februari 2019. Pak Gubernur dapat penghargaan itu bulan April. Baik. Itu waktu masih zaman Pak Kadis kita yang lama yang almarhum. Nah, cuman saya sempat komplain sama pihak kementerian yang wisata halalnya, dia tidak menegaskan hal ini karena kuda. Padahal poin kuda itu yang membuat poin nomor 3 di Riau itu, dan ini tidak disampaikan. Saya komplain sama Pak Rianto Sofyan. Dia kan ketua umum PPHI, Baik. Perhimpunan Pariwisata Halal Indonesia. Oh, saya mohon maaf Pak, dia cuma menyampaikan ke salah satu media aja. Nah, akhirnya, oh ya udah nggak apa-apa. Cuman saya pengennya ini terekspos Pak, karena benar-benar Pak, karena kita tuh buat triathlon sunnah Pak. Triathlon sunnah, lebih besar lagi Bu. Triathlon sunnah adalah event satu-satunya di dunia. Baik. Kita berkuda dari Ponegoro sampai ke Danau Buatan 20 kilo, terus estafet berenang 1 kilo, habis itu nyambung lagi lari 4 kilo dan memanah. Nah, ini event hanya ada di Indonesia dan Baik. hanya ada di Pekanbaru, that is Riau. Baik, ini luar biasa ini ya Pak ya, Iya. yang namanya halal tourism ini tadi ya. Tapi ini belum terrealisasi di seperti Iya. apa yang ada dalam pemikiran kita begitu Betul. ya Pak Dede ya. Mudah-mudahan ini juga akan bergeliat di tahun depan begitu. Insya Allah, Ini insya Allah. dukungan juga dari bandara ini, Ya, dari Angkasa pasti. Pura begitu ya Pak ya. Pasti, Baik, pasti. oke. Nah Pak Dede, kita undang kembali nih pendengar di 0761251111 atau di 24595. Baik, kita break sesaat Pak Hendra, Pak Dede. Nanti kita akan berbincang kembali tentang bagaimana pemulihan pariwisata di Riau di tengah masa pandemi COVID-19. Pengumuman seleksi Dewan Direksi LPP RRI periode 2021-2026 diperpanjang. Posisi Dewan Direksi yang tersedia adalah Direktur Utama, Direktur Program dan Produksi, Direktur Teknologi dan Media Baru, Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha, Direktur Keuangan, serta Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum. Persyaratan, berusia minimal 40 tahun dan maksimal 60 tahun pada saat mendaftar. Khusus untuk jabatan Direktur Keuangan serta Direktur SDM dan Umum adalah pegawai negeri sipil, memiliki pangkat minimal pembina tingkat 1 golongan 4B, atau jabatan pimpinan tinggi Pratama, berusia maksimal 55 tahun pada saat mendaftar. Informasi lebih lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui www.rri.co.id. Informasi lebih lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui www.rri.co.id.
pendaftaran online dan pengiriman berkas pendaftaran diperpanjang sampai hari Jumat, tanggal 19 November 2021, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Karena airku aman dan makmur, Pulau kelapa yang aman subur, pulau melati pujaan bangsa. sejak dulu kala. Oh, Melambang bahagia di pandangan sejahtera di khatulistiwa. cahaya cinta, Surya di cakrawala, jemputlah selalu berseri. indah permai. Alam indah mana ini khatulistiwa. Indonesia Bernadi embun surga, lautan hanya kolam susu. Kail dan jalan cukup menghidupimu. Tiada benda, tiada topan akan memulihkan sepikan dan kurang menghampiri dirimu. Seperti dahulu, lihatlah terbuka keinginanmu. Bulan terjangkau. Pemulihan pariwisata Riau di tengah masa pandemi COVID-19 masih menjadi perbincangan kita dalam Lintas Pekanbaru Pagi, pendengar. Silakan Anda bergabung bersama kami di 0761251111 atau di 24595. Kita masih bersama dengan GM Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru, Bapak M. Hendra Irawan, dan juga Ketua Asosiasi Tour and Travel Asita Riau, Bapak Dede Firmansyah. Kita berbincang tentang bagaimana pemulihan pariwisata di Riau yang tidak gampang di masa akhir-akhir pandemi COVID-19. Baik, kita kembali ke Pak Dede. Pak Dede, di Riau ini sebetulnya sasaran yang akan kita tuju di paket-paket tour and travel kita yang baru ini ada nggak Pak? Mungkin di Riau, di 12 kabupaten kota ini ada destinasi baru yang mungkin ini perdana atau memulai di paket-paket tour and travel yang akan kita buat Pak? Ya. Kampar udah mulai sangat banyak itu destinasi Kampar. Air terjunnya gitu kan. Apalagi kemarin juga Pak Menteri Pariwisata udah sampai ke ke yang itu Bukit. Bukit Apa sih? Raja Empatnya Riau. Bukit Kompe ya, Bukit Pak, ya? Kompe. Baik. Alhamdulillah itu kan Pak Menteri datang itu kan menjadi hal yang luar biasa bagi di Provinsi Riau. Jadi se-Indonesia bahkan dunia jadi tahu. Nah, karena Bapak Menteri juga sering posting terus kan di IG-nya, di sosial medianya. Dan ini kita upayakan ini terus tidak hanya Kampar aja. Semoga minimal, saya berharap minimal tuh Pekan Sikawan.
Pekanbaru, Pelalawan, Siak, Kampar. Pekanbaru itu benar-benar bisa sinergi lah Bu. Kita memang harus sinergi Bu. Tiap kabupaten kota tuh intinya pemerintahnya hilangin egonya, cuman harus sinergi. Saya melihat, mohon maaf itu Tour de Singkarak tuh Bu. Baik. Tour de Singkarak itu semua kabupaten kota di Sumatera tuh dapat lah Bu kejatahan lewat sepedanya. Bahkan 2019 itu sempat ke Jambi tuh. Dua kabupaten kota di Jambi, Morobungo. Disinggahi ya Pak ya? Disinggahi. Baik. Amat saya kan, saya berharap Pak Gubernur kan, dulu kan dia Bupati Siak, Tour de Siak itu jangan hanya di Siak mainnya. Baik. Minimal finishnya atau startnya di Pekanbaru, karena ibu kota provinsi. Memang startnya depan RRI gitu Ya, ya. Oke, ya. Iya betul Bu. Karena Bu, itu di Tour de Singkarak tuh rebutan lah Bu. Oh, Baik. Pariaman mau jadi startnya, udah Bukit Tinggi Oke. finishnya. Padang, udah berebutan. Gantian ya. Karena mereka momen finish dan start tuh lagi luar biasa. Kita berharap di sini kita Pak Gubernur, kalau udah ada Tour de Siak, please bukanya startingnya di Iya. Pekanbaru. Finishnya di Siak begitu ya. Bisa. Ataupun sebaliknya. Baik. Intinya ibu kota provinsi itu luar biasa magnetnya. Sekarang Bu, sejak 2015 Tour de Siak, Ibu kedengaran nggak Bu? Kegaungnya, kedengaran nggak? Nggak. Iya. Baik. Agak kurang. Minimal mumpung Bapak juga masih gubernur, dia juga emosional juga dari Siak, dia juga yang mencetuskan Tour de Siak, sepeda udah bismillah 2022 nanti start atau finishnya di Kota Pekanbaru Tour de Baik. Siak itu. Ya, Itu harapan oke. kami. Nah, harapan Asita luar biasa nih Pak Hendra ya. Tadinya kami akan sondingkan dengan Dinas Pariwisata Provinsi Riau. Tapi karena memang dari pihak Dinas Pariwisata tidak bisa hadir begitu ya. Mudah-mudahan mendengarkan RRI ya. Apa keinginan Pak Dede dari Insya Allah. Asita bisa tercapai begitu ya. Baik. Nah, Pak Hendra, kalau kita melihat antusias dari Asita terkait bagaimana geliat geliat dari pariwisata di masa pandemi yang akan berakhir ini mudah-mudahan ya. Ini akan maju kembali begitu ya Pak ya, dan adanya peningkatan ekonomi akan terjadi begitu. Nah, dari sisi Bandara Sultan Syarif Kasim yang tadinya flag-flagnya kita tutup begitu Iya. kan Pak ya, sekarang kita otomatis kalau ada pariwisata bergeliat itu akan dibuka kembali Pak Dede, Iya. Pak Hendra. Tapi sekarang ini di akhir tahun ini pemerintah banyak sekali menutup penerbangan, contohnya ke luar negeri tidak boleh. Nah, bagaimana nanti di awal-awal tahun barangkali strategi ini juga bisa dibuka kembali begitu Pak Hendra? Ya, jadi memang kalau untuk tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, memang kita secara prinsip sih pasti harus siap ya. Apapun itu kondisinya, mau dibuka mau ditutup, karena kita harus siap dengan segala kondisi. Karena di era pandemi ini kita nggak bisa kagetan gitu. Jadi kita harus siap dalam Iya. segala kondisi. Seperti kayak kemarin tiba-tiba ada PPKM darurat, kita harus melakukan apa. Nah, memang ini pentingnya melakukan koordinasi, komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan stakeholder kami. Rata-rata baik yang internal, baik dalam hal ini dari Lanut maupun KKP sebagai stakeholder utama kami saat ini yang mengedepankan dari aspek kesehatannya sendiri, lalu dengan pihak apabila mungkin dari untuk internasional, mungkin di CIQ ada karantina, imigrasi, bea cukai. Jadi memang kami harus semuanya harus siap. Tapi untuk saat ini kan memang tidak hanya stakeholder bandara saja. Kalau itu memang kita sudah ada forumnya. Kami memiliki ada komite keamanan bandar udara, ada komite penanggulangan keadaan darurat. Tapi kalau dalam kondisi pandemi ini kita harus men-spread untuk stakeholder kami lebih luas. Artinya di sini ada dinas kesehatan, ada dinas pariwisata, dinas perhubungan yang memang ya, kami tidak bisa melakukan semua itu sendiri karena ini apalagi ada gugus tugas di sini. Iya. Karena Ya. ini tentunya menjadi hal yang harus kami lebih intenskan untuk komunikasi ini menjadi penting. Tapi secara prinsip kami siap tadi dengan strategi yang mengedepankan biosafety dan biosecurity management, karena modal dasar kami sebenarnya itu saja. Kalau itu sudah tetap bisa kami lakukan secara konsisten, artinya kepercayaan diri masyarakat untuk terbang ataupun datang melalui bandara SSK 2 ini juga semakin besar gitu loh, Iya. semakin besar gitu. Baik. Artinya Oke. membangun kepercayaan dulu. Artinya kalau sudah rasa aman, rasa nyaman itu terpenuhi. Nyaman itu dalam artian juga sekarang kan saat ini memang semua kita lakukan, kedepankan dengan konsep digitalisasi. Artinya jangan sampai
yang masyarakat inginkan ya oke kita protokol jalan, tapi jangan akhirnya menjadi apa namanya kebalikannya ketika kita tertib dan lain-lain malah terjadi penumpukan. Iya. Dan itu yang harus kita memang kedepankan dengan konsep apa namanya digitalisasi dengan teman-teman dengan peduli lindungi, lalu ada apa namanya self check-in kios dan lain-lain, yang itu mungkin adalah fasilitas-fasilitas yang memang harus kami saat ini menjadi Iya. apa andalan kami untuk mengedepankan, jangan sampai karena kapasitas bandara dikurangi, Ya, gitu kan. Pasti dengan kebijakan apa pandemi ini dikurangi, tapi bagaimana kami mensiasatinya, bagaimana mengatur apa flight apa rutenya juga supaya jangan terlalu terlalu berdekatan, yang akhirnya ada kapasitasnya juga penuh, jadi menumpuk gitu. Dan ini juga Iya. kita terus berkoordinasi dengan teman-teman airlines, ayo kita share, kita spread ininya untuk apa namanya jadwalnya supaya merata di semua wilayah, karena memang terjadi emang kendala yang selalu klasik itu ya memang penumpukan kan terjadi di jam-jam tertentu yang peak hour-nya itu loh. Dan Iya. memang karena itu adalah jam sibuk, jam favoritnya penumpang, dan ini mudah-mudahan, dan itu juga terkait juga dengan rotasi pesawatnya. Memang kendala kami, Iya. tantangan kami seperti itu sebenarnya. Ini mudah-mudahan bisa diselesaikan. Nah, ini kita akan mengajak teman-teman dari Asita, PHRI. Kalau tadi ada informasi-informasi dari karena praktisi-praktisi inilah yang Iya. paling mengetahui. Jadi ini Pak JM, ini Bandung itu butuh yang jam segini itu Iya. banyak gitu lah. Iya, Ini iya. informasi itu kan yang bisa kami teruskan ke teman-teman airline supaya Biar mereka diatur bisa flight-nya begitu ya, Pak ya, JM jadi ya. kita punya dasar seperti itu. Juga dengan kayaknya malam itu karena kami juga melakukan pembatasan ya. Memang karena traffic tadi belum apa namanya mencapai kondisi idealnya, ya kami masih melakukan pembatasan baik dari aspek SDM, aspek operating hour kami. Jadi kalau begitu kami menambah operating hour 1 jam aja kan tentunya dampaknya ke biayanya cukup besar Iya. gitu, cukup besar. Jadi memang kami harus cermat sekali untuk melakukan itu. Kita optimalkan operating hour yang ada, tapi tadi bisa menjawab kebutuhan dari atau informasi-informasi baik dari pemerintah maupun dari asosiasi yang Iya. paling mengetahui dari kebutuhan apa di lapangan seperti itu, Pak. Ya, baik. Pak JM, ini kan ditutup nih untuk penerbangan luar negeri ya, Pak ya. Iya. Nah, ini apalagi ini Natal tahun baru, ini Betul. banyak juga masyarakat yang akan merayakan Natal tahun barunya di luar negeri dan segala macam. Nah, ini memang memang peraturan pemerintahnya memang ditutup untuk akhir tahun ini atau nanti di awal tahun juga dibuka kembali begitu, Pak JM? Saya belum dapat informasi lebih, tapi yang pasti yang saat ini dijalankan kan baru hanya di 3 bandara Ya. untuk yang khusus untuk destinasi wisata. Sementara yang Soekarno-Hatta dan Manado itu memang sudah dari awal, dari pintu masuk utamanya kan seperti itu. Jadi memang membaginya seperti itu, tapi ada dibuka lagi kemarin yang 3 bandara itu Bali, Tanjung Pinang dan Batam. Tapi itu yang khusus spesifik di pertimbangannya untuk pariwisata. Jadi kami belum dapat arahan apakah nanti kedepannya akan dibuka lagi. Belum tahu ya, Sementara Pak ya? belum, ya sementara Tapi itu sementara pergilah yang ke 3 tempat itu ya, Pak ya. masih situ. Jadi nanti Kalau kalau mau- masuk ke Riau-nya ya masih belum ya, Pak ya? ininya apa namanya tetap mekanismenya masih melalui domestik. Ya, baik. Oke. Kembali nih ke Pak Dede. Pak Dede, besok itu ada MOU ya dari Jawa Barat. Ini kabarnya juga dibawa oleh reporter kami ke sini, dan ini adalah kerjasama yang akan dijalin untuk kapan waktunya dan bagaimana strateginya, bagaimana juga teknisnya ini, Ya. Pak Dede. Jadi ini nih bukan MUI tapi Apa ya? tabletop namanya. Tabletop. Tabletop. Baik. Jadi dari Jawa Barat, Dinas Wisata sana membawa hotel-hotel Jawa Barat dan membawa travel agent dari Jawa Barat untuk bertemu dengan travel agent di Riau. Baik. Jadi nanti sistemnya tabletop itu dari jam 2 sampai jam 17 ya sampai jam 5 sore. Itu tabletop. Jadi saring bertukar paket tour. Jadi mudah-mudahan dengan ini saya berharap di bulan Desember juga ada keringanan dari pemerintah, jadi bisa kita cepat realisasikan minimal yang ke Bandung. Baik. Tadi kan udah dari Pak GM ada Desember, mudah-mudahan Pekanbaru Bandung ada, walaupun tidak tiap hari, minimal ini jadi nafas barulah buat travel agent di Riau gitu, Bu.
Itu akan dilaksanakan besok begitu ya, Ya, Pak ya. betul. Nah, nanti bertukar dari Bandung ke Pekanbaru begitu ya, Pak ya. Ya. Iya. Ya, ini akan dilakukan begitu ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa terrealisasi ya Pak JM ya. Kalau di bandaranya nggak bisa terbang, nggak bisa juga nih pakai Pak Dede nih ya. Pasti kami mungkin dari Bandung bandara. cepet tutup katanya ya bandaranya. Iya. Nah itu kendala tadi yang saya sampaikan, operating hour tidak hanya di kita, di bandara tujuan juga. Karena mungkin airline sudah semangatnya ingin membuka membuka seluruh rute itu, tapi terkendala di bandara Baik. tujuannya, mungkin jam operasional terbatas. Karena semua pasti kendalanya semua sama. Ya. Iya. Karena memang sekarang bagaimana menekan biaya operasional Ya, sampai ya. dengan kondisi yang memang demand-nya belum Ya. terlalu tinggi. Iya, Maunya betul. banyak, cuma memang Mudah-mudahan besok Mudah-mudahan. itu ada realisasinya juga Ya. dan Amin, fixnya bisa Desember gitu ya Pak Dede Insya Allah, ya. insya Allah. Tapi kalau nggak bisa ya tahun depan deh gitu ya Pak JM ya. ya insya Allah. Karena rutenya ke Bandung memang sekarang Coba ya, flagnya mudah-mudahan. tutup ya Pak mudah-mudahan, JM ya. insya Allah. Ya. Ke Bandung memang langsung tutup ya, nggak ada ya. Ya, karena kemarin kan juga sebenarnya sempat buka, cuma karena kemarin sempat yang ada PPKM ada yang level-level seperti Ya. itu kan, adanya Jawa Bali juga mereka harus PCR dan mungkin itu pertimbangan di sana. Kan juga pesawat juga Pak, pesawatnya itu mereka masih pakai ATR, itu kan Baik. cukup jarak panjang Pendek. jauh juga kan seperti itu. Jadi mungkin itu nanti pertimbangan juga terhadap kesehatan dan lain-lain seperti itu. Ya, baik. Oke. Ya. Pak Dede, seandainya terrealisasi nih di akhir tahun dan pemerintah menyetujui ada penerbangan ke Bandung dengan kerjasama yang kita Ya. jalani dan akan difikskan besok begitu ya Pak. Ya. Nah ini secara secara income ini tentu ada pengaruh Ya. bagi Asita. Berapa target-targetnya ini Pak? Yang pasti kami berharap, jadi kan kemarin kami di Asita tuh ada survei intern Bu, survei intern itu 95% travel agent di Indonesia itu sudah tidak punya karyawan. Baik. Jadi yang beroperasi cuma 5% Bu per pandemi kemarin. Minimal dengan adanya hal ini, pertemuan ini, jadi ada mulai bangkit kembali lah teman-teman travel agent, dan kita berharap tidak hanya orang Pekanbaru yang ke Bandung, tapi orang Bandung harus juga ke Pekanbaru juga dengan volume yang banyak gitu kan. Nah, jadi kita sangat bersyukur, semoga nanti dioptimalkan dari AP2 dengan penerbangannya, dan tentu kalau AP2 kan tentu melihat animo masyarakat, kira-kira banyak atau tidak. Nah, kita berharap banyak, istilahnya saling mengisi lah antara dari Riau dan dari Jawa Barat, insya Allah. Oke, baik. Nah ini kan kita bikin paket tour and travelnya kan di masa pandemi nih Pak Ya. Dede. Nah nanti kan ada penerbangan dan semuanya apakah nanti diinkludkan di rapidnya segala macamnya dari pihak Asita Pak? Ya biasanya biar mempermudahkan konsumen diinkludkan. Yang pasti kita upayakan tiap konsumen tuh udah 2 kali vaksin. Jadi Baik. itu lebih mempermudah bagi kami. gitu. Hanya tinggal rapid dan PCR-nya saja begitu ya Pak Dede ya. Baik, bagaimana dengan sekarang kan untuk haji umroh kan belum bisa ya Pak Oh ya. ya, belum. Tapi kita sudah tentu mempersiapkan hal-hal jika Ya. nanti dibuka. Ya. Nah ini kita ke haji umrohnya seperti apa sudah yang dilakukan Asita? Kita masih menunggu dari Dirjen PHU-nya, DPU-nya dari Kementerian Agama, Bapak Profesor Liman Latif. Beliau juga mengujar, ini kita lagi mengajukan syarat-syaratnya apa yang kita minta. Kita minta dari pemerintah Arab Saudi. Jadi tinggal ada syarat-syaratnya, tentu bisa kita penuhi untuk itu. Mudah-mudahan ini juga bagi travel agent umroh haji ini menjadi titik terang lah. Tinggal dari Dirjen pengelola haji umrah bisa mempush lah ke kerajaan, insyaallah. Mudah-mudahan ya Tour and Travel Asita juga bisa jalan kembali begitu Amin, ya insyaallah. Pak Dede ya. Baik, Pak Dede, untuk wisata-wisata yang ada di Pekanbaru yang sekarang sedang bergeliat dari sudut pandang Asita sendiri yang mana ini Pak? Yang jelas kalau yang berkuda di tengah kota masih ada di depan SKA tuh. Iya, baik. Nah, itu mohon maaf Pak, PPKM juga tetap jalan tuh Pak. Yang Tiap penting- pagi banyak itu Pak. Ya, tiap pagi itu di depan SKA. Jadi Pekanbaru diapit 3 mall Pak. Mallnya 3, di tengah-tengahnya ada tempat berkuda. Nah di situ. Itu yang unik. Kabarnya Bu, di dunia nggak ada Bu, di tengah kota ada tempat Ya. berkuda Bu. Tadi Baik. di Pekanbaru tuh. Berkuda di depan mall. Ya. Begitu ya Pak ya. Nah. Gitu ya Pak Jiem ya. Nah, ini akan kita masukkan dalam paket-paket Oh kita ya iya, begitu ya sangat. Pak ya. Baik. Nah.
Jadi kalau misalnya wisatawan ingin berkuda adanya di Pekanbaru begitu Ya. ya Pak Dede. Maunya seperti itu ya. Ya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, tapi semua ini juga harus didukung oleh pemerintah. Ya, harus Ya. sekali. Ya, dari Semoga. apa yang Bapak Dede sampaikan tadi dukungan pemerintah sebenarnya sudah seperti apa sih Pak? Eh, kita kan melihat pemerintah kan dia fokusnya kan tidak hanya pariwisata kan, itu banyak, apalagi masa pandemi ini pemerintah juga menjadi beban berat bagi pemerintah, Ya. mengupayakan Riau menjadi level 2, itu kan itu sangat berat. Semoga kita tidak hanya dari pihak kita saja, cuman banyak sinergi lah. Kalau benar-benar sinergi, itu ringan semua apa yang bisa kita lakukan. Ya mungkin nanti kan karena masa pandemi barangkali ya Ya. Pak Jem ya, Betul, Pak Hendra betul. ya. Jadi semuanya pada diam ya. Tapi kalau nanti semua sudah agenda nasional dimulai Pak Dede, nah Ya. ini kebagian Pak Dede yang hebatnya nanti. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Gitu ya Pak Jem ya. Baik. Oke, Pak Hendra selaku GM SSK2 nih, kami ingin juga dengarkan sebetulnya apa yang ingin Bapak sampaikan tentang pariwisata yang ada di Riau dan bagaimana juga dukungan-dukungan yang diberikan oleh Angkasa Pura terkait hal ini sudah seperti apa ini Pak untuk hari ini dan kedepannya setelah masa pandemi ini berakhir nanti. Baik. Jadi mungkin kalau untuk terkait pariwisata potensi pasti sangat banyak sekali. Tadi yang disampaikan oleh Pak Dede sudah adalah benar. Lalu bentuk dukungan kita tentunya pasti kita akan lebih ini ya Pak ya, lebih meningkatkan kerjasama kita, kolaborasi kita. Kita punya banyak resources. Kita punya medsos, kami punya digital banner di bandara yang mudah-mudahan nanti akan bisa kita optimalkan untuk menjadi bagian dari turut mempromosikan pariwisata yang ada. Jadi mungkin juga ini adalah ini masih rencana kami juga, nanti kami akan membuatkan flight schedule yang mungkin backgroundnya adalah bisa menggunakan gambar-gambar fasilitas tempat pariwisata yang unggulan yang ada di Pekanbaru. Jadi mudah-mudahan itu lebih membumikan lah ya, membumikan potensi-potensi pariwisata yang ada di sini, dan tentunya akan harapannya media promosi secara Pekanbaru secara umum. Jadi kan kita kan bagaimanapun itu Bandara SSK2 ini adalah gerbang, jadi gerbang masuk Riau yang paling utama dan sebagai etalase lah. Ini kita akan berharap menjadi etalase untuk pariwisata. Ya, tapi pandemi Pak, jadi nggak bisa berbuat apa-apa Pak. Baik, Betul. Pak JM mungkin ada himbauan karena sebentar lagi ini Natal dan Tahun Baru masyarakat akan merayakannya. Pasti ada penerbangan ke bandara begitu Pak. Apa sih sebetulnya yang ingin Bapak sampaikan, harapan dan juga saran himbauan kepada masyarakat? Baik, mungkin sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa memang ini apresiasi kita terhadap seluruh hasil kerjasama yang semua pihak, artinya bagaimana seperti yang saya dapat informasi dari pemberitaan kemarin, alhamdulillah mungkin di daerah Pekanbaru 0 kasus ya, kurang lebih itu. Jadi mudah-mudahan ini adalah bagian dari penyemangat, tapi bukan berarti ini menjadi euforia buat kita bahwa kita bisa mengendorkan lah protokol kesehatan kita, jangan sampai seperti itu. Jadi kita jangan sampai kecolongan, dan mungkin yang khawatiran kita terjadi gelombang ketiga itu jangan sampai terjadi. Artinya berangkat dari semangat yang ini, kami tetap menghimbau untuk masyarakat ya, kami di bandara akan terus menjaga protokol kesehatan, akan semaksimal mungkin melakukan upaya terbaik untuk masyarakat untuk menciptakan perjalanan yang aman, sehat, nyaman dan selamat tentunya. Dan sehat, artinya itu bisa kami lakukan dengan menjalankan protokol biosafety and biosecurity management, dan harapan kita itu tidak bisa kita lakukan serta-merta sendiri. Perlu dibangun juga dari kesadaran masyarakat untuk tetap menggunakan masker, tetap melakukan protokol 5M. Artinya apabila itu semua kita lakukan secara bersama-sama, kita punya tanggung jawab moral untuk diri kita sendiri, untuk daerah ini, dan untuk nasional secara umum, ya mudah-mudahan cita-cita kita untuk membangun Indonesia menjadi sehat atau bebas dari COVID, insya Allah akan tercapai mungkin. Ya, seperti itu. amin begitu ya. Amin. Baik, Ya. untuk Nataru ada berapa flag yang dibuka Pak? Kalau Nataru kita sejauh ini sih masih 3, mungkin kalau nanti sekitar tambahan hampir 40 flight ya mungkin yang bisa kita ya sudah terjadwal, artinya sudah terjadwal. Kita belum tahu apakah ada extra flight dan lain-lain, tapi kembali lagi kita nggak tahu apakah ini akan ada
ada ketentuan baru mungkin dari pemerintah, karena kan pemerintah akan terus mengevaluasi. Tapi secara prinsip kami akan mematuhi seluruh yang ditetapkan oleh pemerintah. Ada atau tidak adanya pelarangan apabila ini untuk khusus yang liburan ini, Nataru ini, tapi secara prinsip kami akan terus mendukung program pemerintah untuk Baik, oke Pak Dede, satu kalimat untuk pariwisata Indonesia Pak, silakan. Satu kalimat, Apa gitu ya? harus bangkit. Harus bangkit. Baik, terima kasih nih Pak Dede. Baik, Pak Haji M, Pak Hendra Irawan, terima kasih waktunya perdana bersama RRI di sini Amin, di masa amin. tugasnya ya Pak ya. Ya, Terima amin. kasih, lain waktu kami Mohon akan undang supportnya. kembali. Kami mohon bisa hadir kembali nanti dengan berbagai Insya Allah, perbincangan tentang Bandara Sultan Syarif Kasim dan lain sebagainya. Pak Dede, terima Ya, kasih. sama-sama. Asita bangkit kembali ya Pak Amin, ya. insya Allah. Semoga apa yang Bapak sampaikan dan harapkan tadi bisa terwujud Amin. dan bisa bergeliat kembali dan pandemi ini segera berakhir lah. Amin, Begitu ya. insya Allah. Baik. Amin. Terima kasih Pak Dede, Pak Hendra, selamat Terima kasih, Bu pagi. Tuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pemulihan pariwisata di Riau di tengah masa pandemi COVID-19 telah selesai kita perbincangkan pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Tuti Fitri bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ramai sekali sih di Transmetro ini. Gak jaga jarak, berdesak-desakan lagi. Nah, ada yang gak pakai masker. Bisa-bisa bertambah nih pasien corona. Kalau begini, mana bisa memutus mata rantai penyebaran COVID. Aduh, bahaya nih, bahaya. Inilah dunia